Eh, Menarik sekali nih ceramahnya Ustaz di pagi ini. Iya Pak. Dan insya Allah sebuah makna untuk kita semua. Iya. Tapi di setiap komunitas pasti ada perbedaan. Betul. Katanya orang-orang bijak bahwa pelangi itu indah karena ada warna-warni. Tetapi pelangi itu tidak akan indah kalau dia berbeda arah dan tujuannya. Iya. Itu yang pertama, Ustaz. Kemudian yang kedua, izin Ustaz, apa makna hadis yang menyatakan bahwa tidak beriman salah seorang di antara kalian hingga ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Iya. Ya. Sementara di sisi lain kan menyatakan bahwa sebaik-baik umat adalah umat yang mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itu dua hal yang mohon pencerahan Ustaz. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam hadis yang lain yang dimaksud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabbu ilaihi." Tidak beriman seseorang sampai dia menjadikan aku lebih dicintainya daripada yang lain. Ya. Dalam hadis yang lain, salatun man kunna fi. Ada 3 hal, barang siapa yang berada di dalamnya, maka dia adalah orang yang muslim sejati. Apa itu? Salah satunya adalah ketika dia mencintai Allah dan Rasulnya lebih daripada yang lain. Bahkan dalam hadis yang lain, dia mencintai Allah, mencintai Rasulullah lebih dari bapak-bapaknya, anak-anaknya, keluarganya, bahkan dirinya sendiri. Saya kasih kasus tentang itu. Ketika mendengarkan hadis itu, Umar bin Khattab suatu saat datang, dalam riwayat datang bawa anaknya Abdullah. Dia datang menghadap Rasulullah. Umar mengatakan, "Ya Rasulullah, inni uhibbu." Wahai Rasulullah, aku sangat mencintai. Maka Rasulullah mengatakan, "Ahabbu min nafsik?" Kau mencintaiku lebih daripada dirimu sendiri? Kata Umar, tidak. Maka Rasulullah mengatakan, "La ya Umar, kalau begitu imanmu belum sempurna." Maka Umar pergi dengan anaknya Abdullah. Tak lama kemudian langsung balik. Lalu dia ketemu lagi Rasulullah. Dia bilang, "Ya Rasulullah, saya sekarang mencintaimu lebih dari diriku sendiri." Maka Rasulullah mengatakan, "Al-ana ya Umar, kalau begitu imanmu sempurna." Dalam keadaan gembira, Umar pulang. Dalam keadaan gembira. Anaknya Abdullah kemudian bertanya, "Ya abad, wahai bapak, bisa-bisanya engkau mencintai orang lebih daripada dirimu sendiri. Kenapa bisa begitu?" Maka Umar mengatakan, "Ya waladi, wahai anakku, ketahuilah orang itu bukan orang sembarangan. Itu adalah Rasulullah. Ketika kita mencintai Rasulullah lebih daripada diri kita sendiri, itu sebenarnya kita mencintai diri kita sendiri. Ketika mencintai Rasulullah lebih daripada diri sendiri, maka itu artinya kita mencintai diri kita sendiri." Anaknya heran. Maksudnya? Maka beliau mengatakan, di akhirat nanti tidak akan ada yang bisa masuk surga kecuali karena syafaatnya. Maka yang hanya akan bisa mendapatkan syafaatnya adalah orang yang mencintainya. Maka itulah sebabnya saya mencintai beliau lebih dari diri saya sendiri. Itu sebenarnya saya mencintai diri saya sendiri supaya saya bisa masuk surga. Dan hadis itu memberikan isyarat penting bahwa memang Pak, yang namanya ordal itu susah dihilangkan. Sebab masuk surga saja butuh ordal, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu hadis pertama. Hadis kedua yang Bapak sebut,
bahwa mencintai Rasulullah, tidak beriman seseorang sampai mencintai Rasulullah lebih daripada dirinya sendiri, itu yang dimaksud. Ya, karena kita mengharapkan syafaat beliau. Adapun hadis Nabi, tidak beriman seseorang sampai dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Maksudnya tidak sempurna iman orang itu kalau dia tidak mencintai ya saudaranya itu, menginginkan kebaikan untuk saudaranya sebagaimana yang dia rasakan. Disitulah puncak keimanan, ketika kita menginginkan orang lain itu mendapatkan kebaikan sebagaimana yang kita rasakan. Itu perlu, Pak. Jadi kalau ada saudara kita kekurangan, maka kita bantu. Itu sebenarnya bentuk cinta, dan begitulah yang diinginkan. Supaya kan begini, kalau kita membahagiakan orang, itu kebahagiaan sebenarnya untuk diri kita sendiri. Jadi isyarat sebenarnya tidak akan senang hatimu sampai engkau membuat orang lain menjadi senang. Itu yang dimaksud. Dan tidak sempurna keimanan seseorang ketika dia tidak berusaha menyenangkan dirinya dengan cara menyenangkan orang lain. Begitu, Pak, penjelasan ulama. Ya, Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.